A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabi wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi untuk pembahasan terkait dengan larutan dan kelarutan bagian 2B poin 2. Kita sudah mempelajari di pertemuan sebelumnya untuk bagian 2A, itu pengaruh kelarutan padatan dalam cairan dengan faktor pengaruh temperatur, penambahan ion sejenis, penambahan surfaktan, kemudian pengaruh ukuran partikel, pengaruh ukuran molekul, dan polimorfisme. Kemudian untuk poin 2B, ini faktor pengaruh yang pertama dipengaruhi oleh polaritas pelarut dan konstanta dielektrik pelarut. Ini sudah dijabarkan di narasi audio visual sebelumnya 2B.1. Nah, kali ini kita akan membahas tentang 2B.2 itu kelarutan padatan dalam cairan yang dipengaruhi oleh pH pelarut. Di pertemuan sebelumnya sudah ada hitungan pertama, yaitu perhitungan konstanta dielektrik, fenomena kosolvensi seperti apa, sehingga akhirnya bisa kita menentukan suatu konstanta dielektrik pelarut campur, yaitu antara solven dan pendampingnya kosolven, baik pendampingnya satu ataupun lebih. Nah, kali ini kita akan membahas tentang perhitungan yang pertama, yaitu PHP. Yang kedua itu kapasitas dapar. PHP sendiri itu kita akan menghitung di pH terendah berapa sih suatu zat masih bisa dapat melarutkan. Kemudian untuk perhitungan keduanya itu menghitung kapasitas dapar. Suatu kemampuan dapar dalam mempertahankan pH dalam kondisi yang diinginkan. Nanti di pertemuan berikutnya ini larutan isotonis ini tidak termasuk ke dalam kelarutan padatan dalam cairan, ini terpisah sendiri. Ini dasar untuk menghitung sediaan-sediaan yang sifatnya steril, baik injeksi ataupun seperti tetes mata. Kita masuk ke pembahasan pertama. Baik, kita mulai masuk materi ya. Pengaruh pH pelarut terhadap kelarutan padatan dalam cairan. Sebelum kita mulai, saya ingin menyamakan persepsi dulu, supaya kenapa? Nanti ketika kita membicarakan peningkatan pH dan penurunan pH, itu kita paham maksudnya. Saya ingatkan kembali bahwa rentang pH itu adalah 1 sampai 14. Kita semua sudah tahu ini ya. Dimana untuk nilai pH 7 ini adalah nilai pH netral. Jadi kita sepakati, kalau kesepakatan itu mah bebas ya. Masing-masing guru atau masing-masing pembawa materi itu punya penilaiannya masing-masing. Supaya mudah untuk pemahaman, kita sepakati bahwa rentang 1 sampai 6 ini adalah rentang asam. Meskipun nanti ada 6 ke 7 ya, saya hanya menyederhanakan saja. 6,1 sampai 6,9 itu sebenarnya masih masuk asam lemah, tapi menuju netral. Jadi saya tidak ambil daerah abu-abu ini ya. Begitu pula dari 8 sampai 14. Ini adalah daerah basa. Meskipun sekali lagi dari 7 ke 8 ini masih ada 7,1 sampai 7,9. Nah, itu netral ke arah basa lemak. Saya tidak ambil ke arah bagian ini karena ini daerah transisi. Itu kesepakatan saja ya.
Jadi ketika membicarakan tentang pH 1 sampai 6, kita membicarakan pH, keasaman. Ketika 8 sampai 14 kita bicara pOH atau kebasaan. Karena secara umum bicara asam, bicara keasaman itu sebetulnya generalisasinya adalah 1 sampai 14. Ini konsep keasaman secara umum. Sehingga ketika dikatakan asamnya meningkat, nilai keasamannya meningkat itu ke arah 14. Ketika dikatakan keasamannya turun itu ke arah 1. Itu secara umum. Ya. Paham? Sekali lagi, secara umum bicara keasaman tanpa spesifik bicara pH dan bicara nilai pOH-nya, itu bicara berarti semakin tinggi nilai keasaman, nilai pH, ya baik, di slide ini saya akan memberikan contoh kondisi aslinya bahwa pH pelarut dapat mempengaruhi kelarutan suatu padatan di dalam cairan. Kita fokus di grafik ini dulu ya. Di grafik ini diberikan data padatan-padatan yang dilihat pengaruh kelarutannya di dalam cairan, di mana diberikan parameter perubahan pH saat dilakukan proses pengamatan. Yang bertindak sebagai sumbu Y ini adalah total karutan padatan, dalam hal ini padatannya adalah logam. Yang bertindak sebagai sumbu X adalah peningkatan pH. Peningkatan pH yang dilakukan itu dimulai dari pH 6 sampai pengamatan itu dibatasi sampai pH 13. Kita tahu ini adalah kondisi normal atau netral. 7 ke sana kondisi asam, 7 ke sana kondisi basa. Berarti kita juga jadi tahu bahwa kondisi 7 sampai ke sini ada 14, misalkan ini basa kuat ya. Sampai ke 13, anggaplah ini sudah bisa dinyatakan basa kuat juga. Walaupun ada yang paling kuat di 14. Dan kita jadi tahu bahwa 7 ke sana ini yang masih ada di grafik ini berarti asam lemah. Dan kalau terus dilanjutkan sampai ke 1, ini adalah asam kuat. Untuk pembekalan juga, berarti kita di sini tahu sistem ketika berada di kondisi asam menyediakan banyak H+. Ketika di kondisi basa, sistem menyediakan banyak OH-, bertabur OH- di kondisi basa. Nah, di 8 ini berarti basa lemah. Tadi lupa ya. Sehingga ketika suatu padatan menjadi larut berarti dia berada dalam kondisi terionisasi. Dan berarti kita tahu di kondisi itu dia berada dalam bentuk garam yang larut dalam air. Ya, sekali lagi, kalau kita melihat fenomena bahwa kelarutan suatu zat itu tinggi di dalam air dengan faktor pengaruh adalah pH, berarti di sistem itu dia berada dalam bentuk terionnya. Kalau berada dalam bentuk terion, berarti dia bentuknya garam yang larut dalam air. Penjelasannya sudah ada sebelumnya. Untuk kondisi sukar larut, berarti dia dalam kondisi tidak terion. Ya, tidak terion sehingga dia sukar larut di dalam air garamnya. Dari situ kita jadi paham kalau dalam suasana basa atau bertabur OH, dia larut dengan baik berarti dia
di kondisi bertabur OH ini, dia berbentuk garam. Sedangkan rumus menjadi garam adalah asam tambah basa atau basa ditambah asam. Bukan asam dengan asam, bukan juga basa dengan basa. Kesimpulannya, dalam kondisi basa dia berbentuk garam atau larut di dalam air, berarti zat aktifnya sifatnya apa? Betul, sifatnya asam. Juga dengan kondisi asam. Ketika dalam kondisi asam, di mana sistem menyiapkan banyak OH, banyak H+, kalau OH itu dalam kondisi basa, ternyata di dalam kondisi banyak H+ dia mudah larut, berarti dia dalam bentuk garamnya. Nah, zat aktifnya sifatnya apa berarti? Atau senyawanya? Betul, OH-. Makanya di situ dia jadi garam yang mudah larut. Dari contoh yang banyak ini, saya ambil nikel yang grafiknya mungkin bagus untuk dijadikan contoh. Nikel di kondisi alam bebas sana ada dua bentuk, ada nikel oksida, ada nikel sulfat, tapi dua-duanya sama. Sama notasinya. Ni atau nikel itu golongan 4, yaitu 4+. Sedangkan di alam bebas kita ambil salah satu contohnya, nikel oksida. Nah, ini sudah stabil belum? Belum. Kenapa? Karena Ni 4+, oh itu 2-. Jadi supaya sama-sama stabil, berarti harus sama jumlah muatannya. Berarti ini harus 4-. Kalau 4- berarti O-nya ada 2. Nah, ini kondisi NiO2. Dan kondisi nikel di alam bebas. Nikel oksida. Ini basa atau asam? Kalau mau tahu, tinggal kita lihat dari sini. Walaupun kita nggak tahu, tapi dari grafik ini kita bisa dibantu. Kalau ini ditarik lurus, ya, ini kurang lebih ada di sini. 7 ada di sini, berarti dia dalam kondisi asam. Di sini menunjukkan kelarutan paling tinggi, 1000 ppm, berarti dia berada dalam kondisi garamnya. Kalau nikel berada dalam kondisi garam di suasana asam, berarti dia apa? Asam atau basa? Betul, berarti dia basa. Kelarutannya di dalam ini asam lemah atau asam kuat. Ini asam lemah. Ya, masa transisi ini tadi ya, tapi tuju ke sana itu sudah asam lemah. Ternyata di asam lemah memberikan kelarutan tinggi. Berarti dia basa kuat atau basa lemah? Basa kuat. Karena kalau asam lemah dengan basa lemah, mesti kelarutan garamnya rendah. Paham ya? Jadi meskipun kita tidak tahu, dari sini jadi tahu. Sampai titik paling rendah di sini, misal. Ini 10 lah kurang lebih. Kondisi basa. Terus menurun dia. Kenapa? Karena dia basah. Masuk ke basah ya otomatis dia sukar larut di dalam air. Larutnya molekular karena dia masuk ke dalam keluarganya sendiri. Maka tingkatnya molekular. Asam masuk ke asam tuh berarti dia masuk ke keluarganya sendiri. Kalau larut secara molekular, kelarutan di dalam lipidnya nanti yang tinggi. Dan dia praksinya praksi tidak terion. Tapi kalau kelarutan partikulat, asam dengan basa, basa dengan asam, itu kelarutan di dalam airnya tinggi karena dia akan berbentuk fraksi terionisasi atau bentuk garam. Nah, tapi kan di sini naik, Pak. Padahal basa sama basa betul memang dia naik, tapi kondisinya senaik-naiknya itu ada di sini. Kita tarik, kurang lebih ada di sini. Masih kurang dari, ini kan 0,1.
Kalau 10 pangkat 0 berapa? 10 pangkat 0. Semua yang dipangkatin 0 adalah 1. Jadi untuk 1 aja tidak sampai, masih kurang dari 0. Ini menyatakan sebetulnya memang masih sukar larut. Ya, masih sukar larut. Jadi walaupun terjadi peningkatan kelarutan tapi masih belum mencapai 1 ppm acan. Nah, ini aja yang dipahami ya. Jadi kalau dia larut sempurna atau kelarutannya tinggi, itu berarti menunjukkan dia dalam kondisi bentuk garamnya. Ketika dia sukar larut, itu berarti dalam kondisi tidak terion atau dalam kondisi larut secara molekular. Nah, ini yang kalian sudah pernah pelajari di SMA. Untuk asam lemah itu rumusnya seperti ini. Amin itu garamnya ya, asam konjugasi. Ini asam lemah, kalau basa itu ininya PKB. Kemudian untuk garamnya itu garam positif berarti karena untuk OH itu negatif. Ya, ini kan sudah dapat di SMA. Saya jelaskan yang penting-penting saja. Penentuan pH terendah itu berarti asam lemah atau pH tertinggi itu basa lemah. Nah, jadi dari sini nanti dipakai untuk implementasinya untuk perhitungan pH terendah yang masih mampu melarutkan. Nah, ini maksudnya. Jadi nanti sampai di titik mana sih dia masih mampu melarutkan? Nah, kalau dikatakan pH terendah berarti di titik asam lemah. Ketika dinyatakan pH tertinggi itu berarti basa lemah. Di sini, di rentang sini atau di rentang sini. Baik, ini untuk mengetahui bahwa betul teori yang menyatakan kelarutan padatan dalam cairan dipengaruhi oleh pH pelarut. Gitu. Nah, baik, kita masuk ke konsep perhitungan. Setelah di slide sebelumnya, kita bisa tahu bahwa Ni itu nikel memberikan kelarutan paling tinggi di pH 6 komaan, itu sampai 1000 ppm, dan di titik paling rendah masih mampu larut, itu 0,003 ya, 10 pangkat min 3 ppm, itu ternyata ditunjukkan di pH 10 kurang lebih. Nah, itu yang akan kita lakukan di perhitungan PHP. Jadi kalau ada suatu zat, kita pengen tahu di pH paling rendah berapa sih dia masih mampu larut. Nah, ini cara berhitungnya. Untuk senyawa atau zat yang sifatnya asam, ini rumusnya. PHP sama dengan pKa ditambah log pembagian antara unit pembilangnya, pembilang itu yang di atas ya, pembilang, ini penyebut. Unit pembilangnya adalah kelarutan zat dalam molar, diambil kelarutan molar, kelarutan asam dalam molar juga, dibagi penyebutnya itu adalah kelarutan asam dalam molar. Nah, ini kalau basa. Baik. Baik, selanjutnya kita mulai mengaplikasikan teori yang sudah kita bahas barusan ke dalam bentuk perhitungan. Di dalam perhitungan, itu soalnya bisa dibaca saja sendiri ya, saya jelaskan dengan bahasa saya. Kalau dapat soal, biasakan untuk diterjemahkan dulu maksud soal ini apa. Jadi saya sering bilang di kelas itu, ikro, ikro, ikro. Baca yang tidak tertulis. Dinyatakan di dalam soal, saya punya atau si pembuat soal itu punya zat namanya natrium sulfatiazol. Sulfatiazol yang dipunya
itu memiliki kelarutan molar sebesar 0,002 mol per mili. Ya, jangan lupa satuan kelarutan itu memang kalau dilihat dari bentuknya itu bisa mirip dengan BJ, itu bobot per volume, bisa juga dengan persentase bobot per volume. Tinggal nanti pernyataan yang menyertainya itu kelarutan atau konsentrasi. Karena ini kita bicara molekul, itu berarti pembilangnya itu mol. Kalau bobot, kalau padatan itu berarti dalam bentuk gram, ya. Di mana konstanta disosiasi larutannya itu 7,12. Dari sini kita tahu berarti kondisi netral. Sedangkan bobot molekulnya adalah 304 gram per molekul. Jadi setiap molekulnya berbobot 304 gram. Ditanya, kalau saya punya 5% larutan yang berisi natrium sulfatiazol, nanti di pH terendah berapa sih natrium sulfatiazol ini masih bisa larut sempurna? Jadi kalau saya gambarkan, ini saya punya larutan. Larutan ini saya buat dengan komposisi 5% natrium sulfatiazol. Saya mau tahu nih. Sebelum itu pKa-nya itu 7,12. Kondisinya mendekati netral. Nah, saya mau tahu nanti kalau terjadi perubahan pH, di pH terendah berapa sih dia masih bisa larut sempurna. Taunya gimana? Dengan melihat larutan masih jernih. Ya. Jadi ketika nanti larutan mulai terdapat satu endapan saja, itu berarti dia sudah lewat fase larutnya. Artinya dia sudah tidak punya kemampuan mengangkut penumpang lagi. Tuh kalau pengertian yang saya jelaskan di slide sebelumnya. Baik. Setelah kita tahu terjemahannya, ikro-nya dari soal ini, barulah kita ngerjakan nih. Biasakan diketahui sama ditanya ditulis ya. Jangan lupa juga dengan satuannya. Hal yang pertama setelah menulis ini, itu selalu biasakan menulis rumus. Karena rumus nanti yang akan jadi tongkat kita dalam berjalan agar tidak tersesat. Saya juga mengajarkan kalau di kelas itu bicara sama data, sama rumus. Kalau kalian cuek-cuekan, dia juga tidak akan memberikan informasi apa-apa. Sekarang kita ngobrol nih sama rumusnya. PHP kamu sudah ada belum? Oh, saya belum ada. Oh ya udah. Kebetulan kan saya yang dicari. Oh iya. PKA kamu sudah ada belum? Oh ada. Ini tadi PKA saya dalam kondisi netral 7,12. Konsentrasi molarnya sudah ada belum? Oh belum. Saya baru punya yang konsentrasi data ini saja. Kelarutan molar 0,002 mol per mili per sama bawahnya ya.
Dari sini kita tahu operasional matematika tidak bisa berjalan ketika ada dua variabel yang masih belum diketahui. Saya mau ke sini. Kalau mau ke sini, saya naik kendaraan nih. Kendaraannya baru bisa jalan ke sini kalau sudah komplit, sudah ada supirnya, sudah ada bensinnya misalkan di kelarutan. Ini siapa ini? Misalkan ini rodanya lah, bannya belum belum satu masih ada yang pecah atau kempes. Oh, berarti harus diselesaikan dulu. Nah, S itu apa? S adalah konsentrasi dalam bentuk molar. Rumusnya ingat ya. Gram per BM kali 1000 per volume. Ngobrol lagi sama dia. Gram, kamu sudah ada belum? Oh iya ya, tidak ada. BM sudah ada. Kita tulis yang udah ada dulu. 304 gram setiap molekulnya. Kali 1000. Volume sudah ada belum? Kalau tulisan di sini mah belum. Nah, ini yang saya sebut dengan ikro. Apa yang saya lakukan? Saya kembali melihat data. Di sini ada satu-satunya data yang belum terpakai. Apakah itu memberikan petunjuk kepada kita? Ini kan tadi narasinya nih, narasi soalnya. Larutan yang dibuat itu adalah 5% natrium sulfatiazol. Karena ini adalah padatan, kita jadi tahu bahwa persentase di sini itu mesti dalam bentuk bobot per volume. Ingat, ada 4 bentuk konsentrasi di dalam farmakope. Bobot per volume, volume per volume, bobot per bobot, atau bobot per volume, volume per volume, bobot per volume, dengan bobot per bobot. Di mana pernya itu semua dalam satuan 100. Kalau per volume berarti 100-nya 100 mili, kalau pernya per bobot berarti dalam 100 gram. Kalau atasnya mah bebas berapa aja. Di sini bebas itu mengikuti datanya ya. Kalau dikatakan 5% berarti saat membuat larutan ini, saya melarutkan 5 gram natrium sulfatiazol di dalam 100 ml air. Nah, itulah makna dari 5% yang ada di soal. Dari sini, kita jadi tahu ya, iya, bahwa ternyata kita punya data bobot dan punya data volume. Makanya saya diajak ngomong, kata data teh. Kalau enggak, mas saya nggak bisa ngasih tahu apa-apa. Diperolehlah nilai S-nya. Jangan lupa satuannya. Nah, ini satuan juga dioperasionalkan, bukan hanya angkanya. Ini bobot, bisa dioperasionalkan ya. Bobot per bobot, gram per gram, itu sudah sama. Kalau tidak sama, variabel kan tidak bisa dioperasionalkan. Ini habis. Ini karena per, udah gitu per lagi, kalau dalam hukum matematika ini mesti naik jadi ke atas. Kan kalau ini mah sudah ada di bawah. Berarti nanti satuannya adalah ya molekul setiap volumenya. Mol per mililiter. Kalau kalian hitung kurang lebih akan dapat 1,1645. Selesai. Kita dapat nih bannya nih. Sudah selesai ditambal atau diisi angin, berarti sudah bisa jalan ke sana. Tinggal operasional matematika biasa. Kalau sudah, tinggal selesaikan hasilnya. Kalau dihitung nanti akan dapat kurang lebih 9,0-an ya, 0,03.
Di sini tidak ada satuan. Di sini satuannya sama. Kan kalau satuannya beda tidak bisa dioperasionalkan untuk matematika. Jadi kalau X sama Y tidak bisa, harus disamakan dulu satuannya. Ini karena semua satuannya sudah sama, jadi bisa dioperasionalkan. Dari yang atas hasilnya satuannya apa? Mol per mili. Karena ini pembagian, pembagian ternyata volumenya sama, satuannya sama, berarti ini habis. Nah, jadi betul kalau pH itu tidak ada satuannya. Kalau ini kalian tidak kerjakan, kalian nanti bisa keliru. Jadi sebenarnya mengerjakan soal beserta dengan mengoperasionalkan rumusnya itu nanti kalian bisa dapat kepastian kalian telah berhitung yang benar atau masih keliru. Dengan selesainya mengoperasionalkan angka juga satuan, itu nanti selesai tuntas. Kita jadi paham. Oh iya benar, pH itu tidak ada satuannya. Oh iya betul, ini habis. Tuh. Tapi ketika kalian mengerjakan, oh kok satuannya masih salah ya? Kok masih ada satuannya pH? Berarti kalian salah mengoperasionalkan satuan-satuan dalam proses pengerjaan. Kalau sudah dapat ya, nih angka nilai, tolong nanti ketika mengerjakan bukan hanya ini yang saya akan berikan penilaian. Justru yang lebih besar penilaian saya adalah kemampuan kalian menjelaskan hasil ini. Jadi setelah dapat angka ini di dalam perhitungan kalian, kalian jelaskan maksudnya apa. Bukan hanya sekedar menyelesaikan soal, dapat PHP 9 tidak, tapi jelaskan. Seperti ini contohnya. Dari soal ternyata kita ketahui bahwa pH terendah yang masih mampu nih. Jadi masih mampu, belum ada endapan sama sekali. Terakhir dia memberikan larutan jernih ternyata adalah di pH 9,03. Lepas dari ini, dia akan mulai memberikan fenomena endapan. Nah, itu arti yang pertama. Berarti terakhir di sini, di pH inilah dia masih berupa larutan jernih, masih terlarut sempurna. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalian terjemahkan. pH 9 ini adalah pH basah. Basah lemah ya, basah. Dari sini kita jadi bisa nafsirkan, oh kalau dia masih bisa larut sempurna di kondisi basah, ya masih bisa larut sempurna di kondisi basah. Pertanyaannya adalah, kan yang bisa larut itu kalau dalam bentuk garam, dalam bentuk trion. Bentuk garam itu terbentuk kalau ada asam dan basa. Pertanyaan saya, berarti natrium sulfatiazol ini senyawa yang bersifat, kalaupun ini garam yang sifatnya asam atau garam yang sifatnya basah? Ya, betul. Karena sistem atau pelarutnya bersifat basah, dan di sini dinyatakan di kondisi ini dia masih bisa larut sempurna, berarti dalam bentuk garamnya. Jadi kita tahu bahwa zat yang terlarut di dalam kondisi basah berbentuk garam mesti adalah bentuk asam. Nah, itu cara terjemahannya, dua aja. Jadi kesimpulan setelah dapat perhitungan, dia diperoleh pH terendah yang masih mampu melarutkan adalah pH 9. Berarti kita tahu di 9,03 inilah terakhir dia akan memberikan kelarutan masih sempurna, masih bagus, tidak ada endapan, masih jernih. Ketika lebih saja dari ini berarti dia nanti mulai terbentuk endapan.
yang pertama. Kemudian yang kedua, kita jadi bisa menafsirkan kalau di kondisi 9,03 yaitu kondisi basah, dia masih bisa larut sempurna, berarti dia dalam bentuk garam. Kalau dia masih dalam bentuk garam di kondisi basah, ini basah lemah, berarti dia sendiri bentuknya apa? Asam atau basah? Ya, dia bentuknya asam. Kenapa? Karena di pH ini, sulfatiazol, natrium sulfatiazol masih bisa larut, artinya dalam kondisi garam. Kondisi garam hanya bisa diperoleh ketika suasana asam, suasananya basah, berarti zat aktif atau zat terlarutnya itu adalah asam. Baik, itu untuk penjelasan terkait dengan perhitungan contohnya ya. Terakhir yaitu tugas ya, self assessment untuk menilai diri kalian apakah sudah paham dengan materi yang sudah diberikan, terutama dalam hal ini aplikasi pengaruh pH pelarut dalam pelarutan padatan dalam cairan dengan implementasi berupa perhitungan PHP. Tugasnya itu kalian nanti buat soal yang konsepnya sama dengan contoh saya tadi ya. Bedanya apa? Kalian nanti kerjakan menggunakan zat aktif yang berbeda. Pertama, ini ya, yang berbeda sebagai catatan. Tidak hanya berbeda dalam satu kelas, tapi berbeda juga untuk seluruh kelas. Ya, seluruh mahasiswa dan seluruh kelas. Jadi nanti silahkan koordinasi ketua kelasnya masing-masing. Supaya dipastikan semua mahasiswa akan mengumpulkan soal yang zat aktifnya semuanya beda-beda. Kemudian, yang kedua, mengumpulkannya dalam bentuk apa? Dikumpulkan ke saya nanti berupa video dalam bentuk MP4. Video apa? Video hasil keluaran dari PowerPoint. Nah, sekarang udah zaman modern, kalian juga sudah apa ya, generasi zaman now lah. Semua informasi bisa didapat. Untuk tutorial cara membuat video dari PowerPoint itu banyak sekali di YouTube. Versi Indonesia, versi luar negerinya juga ada, tinggal pilih. Yang seperti saya lakukan selama semester antara ini. Kalian kerjakan di PowerPoint, buat soalnya, zat aktifnya beda, kalian lakukan narasi menjelaskan seperti saya menjelaskan perhitungan sebelumnya. Ya, sampai tafsiran hasilnya berapa kalian tafsirkan, itu maksudnya apa, sampai di situ, bukan hanya sampai mengerjakan dapat soal saja, dapat angka saja. Maksimal 10 menit, syukur-syukur bisa 5 menit supaya tidak, tapi kayaknya kalau 5 menit mah terlalu pendek ya. Ya, rentang antara 5 sampai 10 menit. Buat sekali lagi video MP4 dari menggunakan media PowerPoint. Setelah itu durasinya maksimal 10 menit. Soal yang dibuat sama persis konsepnya seperti contoh soal saya berikan sebelumnya. Ditambah catatannya zat aktifnya atau senyawanya harus beda seluruh kelas dan seluruh mahasiswa. Gitu kurang lebih untuk materi yang pengaruh pH pelarut terhadap kelarutan padatan dalam cairan. Jadi nanti yang tersisa adalah perhitungan dapar dan perhitungan isotonis. Tadinya perhitungan dapar akan saya jadikan satu di sini, tapi sepertinya nanti videonya akan terlalu panjang lagi. Jadi nanti saya hutang 2 video lagi, yaitu perhitungan dan penjelasan tentang larutan dapar, perhitungan dan penjelasan tentang larutan isotonis. Gitu ya.
Ya baik, sekali lagi mohon maaf jika ada kesalahan dan khilafan selama narasi siapapun yang mendengar, baik pun mahasiswa atau publik. Ketika menemukan sesuatu yang keliru dari penjelasan saya, itu murni pasti datangnya dari saya. Saya sangat mengharapkan adanya masukan bisa di kolom komentar atau bisa melalui email yang ada di slide saya. Kemudian, jika memang ada yang betul, ada yang benar dari apa yang saya sampaikan, itu semata-mata atas izin Allah dan mutlak milik Allah, bukan milik saya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.